Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga rahmat Allah senantiasa meliputi saya dan meliputi Anda sekalian. Sebagian orang telah memiliki harta yang banyak, telah diberi kemewahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dimudahkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun mereka tidak merasakan kebahagiaan. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan banyak cara-cara dan kiat-kiat untuk meraih kebahagiaan. Karena ternyata terbukti kebahagiaan bukan diukur dengan harta, kebahagiaan bukan diukur dengan kemewahan, kebahagiaan bukan diukur dengan ketenaran, ya. Akan tapi ada perkara-perkara lain yang bisa menjadikan orang berbahagia. Terutama kita berbicara sekarang tentang orang-orang yang memiliki harta yang banyak. Bagaimana bisa mereka meraih kebahagiaan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menjelaskan dalam satu hadis, wa ahabbul a'mali ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Yaitu rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan kesulitannya. Kemudian Nabi SAW berkata, la an amshi ma akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Sungguhnya aku menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau berjalan menemani saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya lebih beliau sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kenapa demikian? Karena menolong orang lain, para pemirsa, menyenangkan hati orang lain, menghilangkan rasa laparnya, membantu mengatasi kesulitannya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan inilah yang akan memasukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Benar, akan masukkan kebahagiaan dalam hati pelakunya. Ada seorang sahabat yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashku qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Dia tidak merasakan bahagia. Dia merasakan keras dalam hatinya, kekerasan, kekakuan dalam hatinya. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza aradta an yalina qalbuk, ya, fa'at'imil miskin wamsa' ra'sal yatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kau ingin hatimu menjadi lembut, menjadi bahagia, menjadi tenang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah makanan kepada fakir miskin dan usaplah tanganmu di kepala anak yatim. Ya ikhwan, apa hubungannya antara memberi makanan kepada anak yatim, mengusap kepala seorang anak yatim, beri makan kepada fakir miskin? Apa hubungannya dengan kelembutan hati? Apa hubungannya dengan kebahagiaan? Ingatlah bahwasanya ada kaidah yang sangat agung yang telah dijelaskan oleh para ulama, al-jaza min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalan perbuatan seorang hamba. Jika seorang hamba berusaha menyenangkan hati orang lain, memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain, berusaha untuk menyenangkan hatinya, masukkan kesenangan dalam hatinya, maka Allah akan masukkan kesenangan dalam dirinya. Jika dia berusaha masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain, maka Allah akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karena kita dapati sebagian orang, dia berusaha berletih-letih, berpayah-payah pergi ke tempat yang jauh untuk membantu kaum muslimin, membawakan bantuan, mengumpulkan dana untuk diberikan kepada kaum muslimin. Dan dia tidak pernah capek. Padahal itu pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia mungkin tidak mendapatkan dunia sepeser pun. Akan tapi kenapa dia bisa betah melakukan itu semua? Karena ada kebahagiaan yang dia dapatkan. Allah yang masukkan kebahagiaan dalam dirinya. Oleh karenanya manusia yang paling bahagia di atas muka bumi ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan ingin membahagiakan orang lain. Orang yang kata Allah Subhanahu wa taala, azizun alaihi ma anittum. Itu Rasulullah SAW merasa berat apa yang beratkan kalian. Apa yang beratkan para sahabat, yang beratkan kaum muslimin terasa berat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Khadijah radhiyallahu taala anha pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari, "Wallahi la yukhzikallahu abada. Kalla fa wallahi abshir." Kata Khadijah, sekali-sekali tidak
Bergembiralah wahai suamiku, la yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau. Kenapa? Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadis wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawabil haq. Kenapa engkau senantiasa jujur berkata? Engkau senantiasa menyambung silaturahmi, menyenangkan keluarga, menyenangkan kerabat. Engkau senantiasa membantu orang yang belum bisa mandiri. Engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang tidak mampu. Wa takrid dhaif, engkau memuliakan tamu, menyenangkan para tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau membantu orang-orang yang terkena musibah. Ini sifat dasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana dia berusaha menyenangkan hati orang lain. Bahkan disebut dalam hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang budak jariyah, kemudian ditariklah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membiarkan tangannya dibawa apa yang dikehendaki oleh budak kecil wanita tersebut. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin masukkan kebahagiaan dalam hati orang lain. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berusaha akan hal ini, maka jadilah beliau adalah orang yang paling bahagia. Karenanya, para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Anda diberi kelebihan harta, jika Anda diberi kelebihan rezeki, maka ya sumbangkanlah sebagian harta tersebut kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masukkan kebahagiaan dalam diri dada-dada mereka, niscaya Allah akan membahagiakan engkau. Yakinlah akan hal itu. Al jazaa min jinsil amal, bahwasanya balasan sesuai dengan amalan seorang hamba. Bagaimana seorang akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana seorang tidak bahagia sementara dia pusing memikirkan bagaimana bisa membahagiakan orang tersebut? Bagaimana bisa membahagiakan saudaranya? Bisa bagaimana membahagiakan ya kaum muslimin yang lain? Maka Allah akan berikan masukan kebahagiaan dalam dirinya. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya tidak semua orang kaya bahagia. Kedapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang tunduk sama dia, takut sama dia, berarti dia yang paling bahagia. Ternyata bisa jadi yang disuruh lebih bahagia daripada yang menyuruh. Bisa jadi supir lebih bahagia daripada majikan. Majikannya pening, banyak urusan perusahaan, urusan ini. Supirnya santai-santai, senyum-senyum, ketawa-ketiwi ya. Kalau yang paling bahagia, yang paling tinggi jabatannya, maka Fir'aun lah orang yang paling berbahagia karena dia adalah raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Waman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam.
Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah, karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah, maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, berbanyak istighfar, taubat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin Anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang Anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala Anda ingin bahagia, Anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia nggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah memaafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, Anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.